Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin wa hadirat jemaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiratillahir rabbi atas taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermuajahah mungkin di malam 14 Sya'ban, mungkin masih dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan panjang juga sampai ketemu di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Allahumma balighna Ramadan. Hadirin jamaah, kajian kita dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf pada pasal as-salafu wa khasyatuhum minallah wa muraqabatuhum lahum. Salaf dan rasa takut mereka terhadap Allah dan juga muraqabah mereka kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pembahasan, ana akan sampaikan tentang muraqabah supaya nanti pemahamannya semakin mantap gitu. Jadi ada kata khasyah, takut, ada istilah muraqabah, dan bagaimana salaf di dalam takutnya mereka kepada Allah dan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit bacakan kepada antum semuanya dalam majelis yang mulia ini yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajul Muslim dalam bab adab, dalam adab ma'an nafs yang bagian B al-muraqabah. Sedikit saja insyaallah sehingga ada tasawur deskripsinya muraqabah itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muraqabatu wahya an yakhudal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala yulzimuha iyyaha fi kulli lahdatin min lahadatil hayati hatta yatima lahal yaqin bi anallaha mutali'un 'alaiha alimun bi asrariha wa raqibun ala a'maliha
qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat. Muraqabah itu adalah seorang muslim menjadikan dirinya, mengambil dirinya, menjadikan dirinya terus di dalam pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita ini adalah fa'ilnya, kita merasakannya. Maka berkali-kali kita ingatkan bahwa diri ini adalah ciptaan Allah yang berbarengan dengan jasad. Jasad ini hidup, ada ruh, ada jiwanya. Maka ketika ruh itu meninggalkan jasad, maka mati orang itu. Maka jasadnya akan kembali ke tanah. Maka jiwa dan diri ini mestinya senantiasa berada pada pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka itulah muraqabah gitu. Itu simpelnya. Maka ketika orang diawasi merasa terus dirinya, maka akan jadi lurus, insya Allah lurus. Kenapa? Karena merasa terus ada yang mengawasi dan ada yang lihat. Ketergelinciran, penyelewengan itu karena merasa lepas dari pengawasan. Ini buktinya dulu kalau ada orang mau nyuri mangga itu kan langkah wong, nah, begitu bilang nggak ada orang, nah, berani dia nyuri gitu. Tapi kalau grotak langsung lari, nggak jadi. Begitu naluri manusia. Nah, kalau kemudian disebutkan di sini yuljimuha iyyaha fi kulli lahdatin min lahadatil haya, yang itu semuanya dilajimkannya untuk dirinya. Muraqabah tadi fi kulli lahdah min lahadatil haya, pada setiap saat dari saat-saat kehidupannya. Jadi kalau kita mengamati mentadaburi hidup ini hadirin jemaah, maka sesungguhnya kumpulan detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, begitu hidup ini. Maka kita merasa barusan naik mobil, kan naik kendaraan masing-masing sampai sini, qomat, kemudian maghrib. Kita juga lagi menjalani detik-detik ini untuk mendengarkan taklim gitu. Nanti sebentar lagi kita adzan masuk katanya. Setelah berlalu begitu. Sampai kemudian habis, nanti akan ada malam, ada pagi terus. Dan itu lahadat, saat-saatnya. Maka seorang yang muraqabah kepada Allah, maka dijadikan detik-detiknya, saat-saatnya dalam kehidupannya terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ada pada diri kita, ada keluarga kita yang tanggung jawab kita memiliki muraqabah ini. Insya Allah ayah bundanya juga nggak akan capek mikiri anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak soleh, anak-anak yang bermuraqabah kepada Allah. Istrinya ketika melepas suaminya kerja, mungkin hari, 2 hari, pekan juga tenang. Kenapa? Suaminya adalah orang soleh yang bermuraqabah kepada Allah. Suaminya ketika meninggalkan istrinya di rumah pun tenang ketika kerja. Kenapa? Istrinya solehah, istrinya bermuraqabah kepada Allah. Begitu. Maka kedamaian ada pada diri kita. Maka ini adalah catatan yang nanti kita akan lihat bagaimana mereka salafun soleh. Namun kita pengen tahu dulu, seperti itu muraqabah. Kemudian hatta yatimalah hal yakin bi annallaha mutali'un 'alaiha, sampai sempurna keyakinan bahwasanya Allah mutali', mengawasi, memperhatikan, melihat 'alaiha, terhadap diri kita. Alimun bi asrariha, Allah itu alim, maha mengetahui, bi asrariha, dari kata sir. Asrar artinya rahasia, rahasia, hak jiwa.
Jadi Allah tahu terhadap apa yang dirahasiakan oleh jiwa dan hati ini. Raqibun ala a'maliha. Allah raqib, maha mengawasi atas amal-amalnya. Qaimun alaiha, dia tegak Allah Ta'ala atasnya. Wa ala kulli nafsin bima kasabat, dan atas setiap jiwa dengan apa yang dia telah kerjakannya. Tusbihu mustagriqah bimulahadati jalalillahi wa kamalih. Dengan demikian dia menjadi penuh dengan memperhatikan Allah Ta'ala, perhatian Allah Ta'ala. Syairatan, dia merasakan bila uns fi dzikrihi, merasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan wajidatan, jiwanya mendapatkan juga rohah, ketenangan, fi ta'atihi, di dalam taat kepadanya. Rogibatan fi jiwarih, senang dia di sisinya. Dan mukbilatan alaih, menerima Allah Ta'ala. Mu'ridatan amma siwa, menolak, menepis dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kita sudah hafal dan ada pada pembukaan muqaddimah pada setiap ceramah dalam surat An-Nisa ayat pertama, pada ayat bagian terakhirnya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian raqib, maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan ini adalah kita dengar banyak dalam majelis taklim kita, yaitu apa? Dzikri surah An-Nisa ayatil ula. Surat An-Nisa ayat pertama yang ujungnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Sehingga kita teringatkan atas bahwa Allah maha mengawasi atas diri kita semuanya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Dan itu adalah ihsan. Dan ini mudah-mudahan dengan pengertian ini akan membantu pemahaman nanti ketika kita membahas aina nahnu min akhlaqis salaf, bagaimana takut mereka dan bagaimana muraqabah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu contoh yang ingin disampaikan berkaitan dengan muraqabah ini. Satu, qila lil Junaid rahimahullahu bima yusta'anu ala ghaddil basar. Katanya, ditanya dengan apa terbantu kita untuk bisa menundukkan pandangan. Mungkin ini juga pertanyaan kita di zaman fitnah seperti ini. Maka apa katanya? Qal bi ilmika anna nadran nadir ilaik asbak min nadrika ila mandurilah. Ini resepnya. Bagaimana kita bisa terbantu diri ini dalam ghaddul basar? Kata beliau Junaid rahimahullahu ta'ala, dengan pengetahuan kamu, dengan ilmu kamu bahwasanya nadran nadir ilaik, zat yang maha melihat engkau, siapa? Allah. Asbak min nadrika ila mandurilah, lebih dahulu melihat engkau sebelum apa yang kau lihat, sebelum penglihatan kamu melihat apa yang kau lihat. Kita yakin dan tahu Allah lebih dahulu melihat kita.
Karena kita yakin Allah lebih dahulu melihat kita, maka kita pun akan berhenti, nggak mau lagi mandang. Sebab apa? Sudah didahului oleh pandangan Allah. Jadi logikanya kalau ada peserta didik arepan nyontek, deleng contekan. Sebelum ngelihat dulu pengawasnya sudah lihat gitu. Berani nggak lihat? Nggak akan berani. Kenapa? Sudah kelihatan dulu, sudah dipandang, dipelototin. Loh, udah nggak jadi sih. Dan kalau maksakan mungkin akan dicoret ya, dikeluarkan mungkin. Kan begitu resiko. Karena nggak boleh nyontek itu, misalkan gitu. Maka yakin bahwa Allah Zat Tabaraka wa Ta'ala lebih awal melihat kita. Lebih awal melihat kita sebelum kita akan melihat apa yang kita mau lihat. Maka demikian resep. Anna nadharan nadhir asbaq ilaik min nadrika ila manduri lahu. Mudah-mudahan contoh ini akan memberikan gambaran ya seperti itu resepnya. Kalau mau kita mampu untuk bisa berghadul basar, maka yakini, ilmui bahwa Allah lebih dahulu melihat kita, dan itu adalah muraqabah. Sebelum apa yang kita lihat, Allah lebih dulu melihat kita. Bismillahirrahmanirrahim. As-salafu wa khusyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahum. An Ibni Mas'udin annahu kana yaqul idza qa'ada inakum fi mamarril laili wan nahari fi ajalin mankusatin wa amalin mahfudhah wal mautu ya'ti bagtatan man jara'a khairan yushiku an yahsuda ragbatan wa man jara'a syarran yushiku an yuhsada nadamatan walikuli jari'in mislu majara wala yusbiku bati'un bihaddihi wala yudriku harisu mimala yuqaddirulah lam yuqaddirulah faman a'ta khairan fallahu a'tahu wa man wuqiya syarran fallahu waqah al madkhulu sadah wal fuqaha wal muttaquna sadah wal muttaquna sadatun wal fuqaha qadatun wa majalisuhum ziyadatun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata idza qa'ada, apabila beliau qa'ada artinya duduk. Inakum fi mamaril laili wan nahari, bahwasanya kalian itu berada di dalam tengah perjalanan. Mamar dari marro yamuru, berjalan, melewati. Maka sesungguhnya kalian di tengah perjalanan al-laili wan nahar. Lail malam, wan nahar siang. Jadi kita berada pada perjalanan siang, perjalanan malam, dan akan cepat berlalu. Dan itu dirasakan pada setiap kita. Detik-detik itu nggak pernah berhenti, terus berdetak. 30 kali setengahnya, 60 kali ganti menit, ganti lagi jam, ganti begitu. Maka demikian dunia ini. Belum lama terang kita jam 4, jam 5. Maghrib terbenam dia. Terus malam. Subuh adzan sebentar, duduk kita, zikir kita, suruk. Keluar kita terang. Ada tugas-tugas menanti. Ya, yang jadi guru ngajar, yang di pasar buka toko begitu. Terus
Sebentar lagi siang, duhur dipanggil datang, terus sore lagi, malam lagi. Maka disebutkan innakum fi mamaril laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu pada tengah perjalanan lail malam wan nahar fi ajalin mankusoh. Dengan berjalannya siang dan malam itu ajal mankusoh berkurang. Jadi harus paham pada mindset ya bahasa sekarang itu, pola pikir muslim itu, bahwa ketika dia berjalan maka ada ujungnya ajal. Cuma masalahnya nggak tahu kita di mana tuh, kapan itu tempatnya. Tetapi dengan siang malam ganti, sesungguhnya telah berkurang itu umurnya, dia mendekat kepada ajalnya, walaupun ajalnya tidak tahu kapan datang. Tapi pastinya terkurangi. Kita nggak tahu umur kita ini apakah sampai 60, mungkin sampai 70, atau mungkin besok lusa. Tetapi dengan hari ini malam lewat, pagi, siang, malam lagi lewat, maka terus akan mendekat. Mau sadar mau tidak sadar akan berjalan seperti itu. Maka al-aqyasu, orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan dirinya untuk setelah kematiannya. Itu yang cerdas, karena nggak akan selamanya hidup. Ada batasannya. Umur ummati baina sittin ila sab'ina sanah wa qalla man tajawaza dzalika. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melebihi itu. Ini melebihi 70 tahun. Jadi seakan-akan diri ini sudah mengukur umur kita itu akan segitu. Berapa umurnya, ikhwan? 50. Kalau maksimal sampai 70 udah bisa kebayang tuh 20 tahun. Itu pun kalau maksimal sampai 40. Mungkin ada yang tambah sampai 80, mungkin. Tapi sudah diukur segitu umur itu. Nggak akan 150 tahun, 200 tahun gitu, enggak. Nabi Muhammad 63 tahun, itu pun hitungan kalender Hijriyah 63 tahun itu. Antum kan bilang umur 50 kan karena Masehi kalau. Mungkin kalau hitungan Hijriyahnya itu lebih besar lagi tuh, lebih banyak lagi umur antum atau umur kita ini kalau dihitung dengan kalender Hijriyah. Maka yakini kita sedang dalam perjalanan apa? Fi mamari laili wan nahar wa ajal mankusoh. Dengan ajal yang terus berkurang. Wa amalin mahfudah, dan amal-amal yang terjaga. Mahfudah dijaga. Makanya kalau belajar bahasa Arab, tas itu mahfadah. Tas namanya apa? Mahfadah selain makna hakibah. Kenapa? Karena sesuatunya terjaga di tas itu. Di resleting di mana gitu. Maka kita memahami bahwa amal-amal kita itu mahfudhah, terjaga. Baik yang baiknya maupun yang buruknya. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi enggak satu saat ketrensut ya, apa itu bahasanya? Hilang dari tahun sekian ke sekian, mungkin enggak ada itu. Semuanya dari sejak balik sampai akhir hayatnya. Maka amal mahfudhah, wal mautu ya'ti baghtatan, dan maut, kematian itu datang baghtatan, secara tiba-tiba. Allahu Akbar. Yang sakit aja kadang tidak tahu itu. Ada teman kita guru itu mau periksa padahal mah besoknya nih, kontrol gitu. Nggak ada deh. Berarti kan tidak sedang memikirkan mau wafat, dia mau kontrol wafat. Bahkan yang mengagetkan itu dari pagi masih jalan-jalan sama istrinya, duhur masih, asar udah nggak ada. Sampai kemudian cerita istrinya, saya masih belum bisa neteskan air mata katanya. Apa masalahnya? Saya belum merasa suami saya nggak ada, belum merasa, sebab barusan tadi ada.
Padahal sesungguhnya sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa al-mautu ya'ti bagdatan. Maut itu datang bagdah, secara tiba-tiba. Gak ngesen dulu gitu kan. Dan ini kita menyaksikan di dalam kehidupan ini kejadian-kejadian itu. Bahkan kecelakaan itu sering kita dengarkan, baik lihat langsung maupun di media sosial, dan itu nyata. Dan kita tahu bahwa ketika terjadi kecelakaan itu, dan itu maut artinya, siapa sangka ketika keluar dari rumah, dari garasi mobilnya akan mengalami itu sorenya? Enggak ada. Maka kata beliau, dan ini adalah penting buat kita, wal mautu ya'ti bagdatan. Maut itu datang dalam keadaan tiba-tiba. Maka berbahagia mereka yang senantiasa siap-siap dengan seluruh amal solehnya begitu. Kenapa? Datangnya tidak bersaut, tetapi bagdatan. Man jara'a khairan yushiku an yahsuda rogbatan. Kemudian dirinci, man barang siapa jara'a menanam khairan kebaikan, maka dia akan hayahsud memanen, mendapatkan rogbatan, sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang menanam kebaikan. Waman zaro asyarran yushiku an yahsuda nadamatan. Barang siapa yang nanam syar, kejelekan, maka dia akan mendapatkannya nadamah, penyesalan. Ada rogbah, keceriaan, kegembiraan, kesukacitaan. Ada nadamah, penyesalan. Bagi yang menanam khairan, maka akan bahagia dia. Dan barang siapa yang menanam syarran, kejelekan, maka dia akan dapatkan nadamah, penyesalan. Tapi penyesalannya terlambat. Karena tersadar itu kalau sudah dibarjah, sudah di akhirat, ketika mendapatkan catatan. Ketika di dunia, hawa nafsunya menutupi akal pikirannya yang sehat, imannya kalah dengan syahwatnya. Diingatkan gak kunjung juga sadar. Tetapi kalau dihadapkan nyata di barjahnya, di akhiratnya, maka disitulah asli nadamah itu. Ila man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah rahmati kemudian punya kesadaran di kehidupan dunia, kemudian bisa kembali ke jalan yang benar. Dan kita berharap termasuk golongan ini. Tidak mendapatkan penyesalan, karena penyesalannya di dunia karena kesadaran kita. Kita hilangkan semua kejelekannya, kita susul dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nabi bersabda, wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Itu kalau terjadi nadamahnya di sini. Ngerasa lagi mudanya demikian dan demikian, nggak perlu disebutkan. Nyesel dia. Alhamdulillah masih diparingi taubat. Maka dari sisa hidupnya dia terus berupaya untuk melakukan amal kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kalau tidak, penyesalannya di sana. Dan itu nggak bisa kembali, tidak bisa kembali. Maka diingatkan. Man jara'a khairan yushiku an yahsuda ragbatan, wa man jara'a syarran yushiku an yahsuda nadamatan. Walikuli zari'in mislu ma zara'a. Pada setiap orang yang menanam, dia akan apa? Menghasilkan apa yang dia tanam. Walikuli zari'in mislu ma zara'a. Setiap yang menanam seperti apa yang dia tanam. Masa nanam rumput
tumbuh padi. Enggak begitu, nanam padi rumput padi. Tapi kalau nanam padi mungkin rumput tumbuh gitu. Seperti itu. Maka jangan berharap seorang itu mendapatkan ajar, pahala, kebaikan, kebahagiaan akhirat kalau tidak pernah menanam kebaikan dalam kehidupan dunia. Likuli jari'in mislu ma zara'a. Maka setiap yang menanam dia akan mendapatkan semisal apa yang dia tanam begitu. La yusbiku bati'un bihaddihi wal yudriku harisun ma lam yuqaddir lahu. Maka di sini la yusbikul bati haddahu. Maka orang yang bati itu artinya orang yang lambat. Orang yang lambat tidak akan mendahului orang lain mengambil bagiannya. Wong mau sholat pengen engkok. Ya amal soleh nanti yang akan dapat bagiannya dibanding dengan orang yang sregep. Bahasa sekarang tuh gercep, gitu, gercep. Begitu adzan segera, sebelum adzan segera gitu siap. Amal soleh siap, gercep di depan. Gitu. Nah itu orang lambat tidak akan mendahului orang yang mengambil bagiannya. Demikian juga orang yang bernafsu tidak akan dapat memperoleh sesuatu kecuali yang ditakdirkan baginya. Ini adalah sunatullahnya demikian. Faman a'ta khairan fallahu a'tahu. Barang siapa yang a'ta memberi khairan kebaikan, Allah yang memberikannya juga kepadanya kebaikan. Wa man waqa syarran wallahu waqah. Barang siapa yang menjaga dari kejelekan, maka Allah jaga dua-tiga. Allah jaga dia juga dari kejelekan. Makanya kalau ada setiap kebaikan, kita berikan kebaikan itu. Kita kerjakan kebaikan itu. Maka Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari syarran, kejelekan, maka Allah juga akan menjaganya. Wa al-muttaquna sadatun. Orang-orang yang bertakwa, dan kita ini berharap dijadikan orang yang bertakwa, sadatun, sayyid, orang-orang yang terhormat ya. Makanya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kehormatan dirinya dan orang lain juga memandangnya dengan kehormatan. Walaupun dia tidak minta, begitu. Maka berharap kita untuk menjadi orang-orang tersebut. Yang ingin tahu di antara sifatnya ya Al-Baqarah 1 sampai 5 gitu. Iya kan? Al-Baqarah, dalil muttaqin alladzina dan seterusnya. Kemudian Ali Imran 133 134. Uidat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dhari wal qadiminal ghaid wal afina alinas dan seterusnya. Dan itu adalah sifat-sifatnya. Ada juga Al-Mu'minin surat, dan itu menceritakan tentang sifat-sifat mukminin. Muttaqin juga. Maka didapatkannya orang-orang yang bertakwa sadah. Dia adalah kelompok yang terhormat. Muttaqun. Wal fuqaha'u qadah. Fuqaha, ahlul fiqh. Orang-orang yang paham terhadap din ini adalah qadatun. Dia adalah qaid. Dia adalah supir, pemimpin kita untuk menunjukkan jalan kebenaran. Wa majalasatuhum ziyadatan, dan menggauli duduk bersama fuqaha adalah sebuah ziyadah untuk kita semuanya. Ini adalah catatan penting yang terekam mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, yang nanti buahnya apa tadi? Muraqabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ajal terus berkurang bersamaan dengan bergantinya siang dan malam. Amalan kita juga
terus terjaga, yang baik yang buruknya sampai akhir perjalanan kita. Dan al-maut ta'ti baghtatan, dan itu yang menjadi perhatian kita. Maka banyak menanam kebaikan, insya Allah kita akan menuai, mendapatkan, mengetamnya, memanennya, karena apa yang kita dapatkan adalah sesuai yang kita tanam. Wa kulli zari'in mislu ma zara. Setiap yang nanam itu dia mendapatkan semisal apa yang dia tanamkan. Wa an fasawa hadatsana Abu al-Yaman an Huraij ibnu Utsman an Abil Hasan Imran ibnu Imran an Abu Ubaidah kana yasiru fil askari fayaqul ala roba mubayyid li thiyabi mudanisu li dinih ala ruba mukrimu li nafsihi wa huwa laha muhin badiru sayyiat al qadimah bil hasanatil haditsat. Dari Al-Fasawa berbicara kepada kami Abu al-Yaman dari Huraij ibnu Utsman dari Abil Hasan Imran ibnu Numran bahwasanya Aba Ubaidah kana yasiru fil askar bi askari atau muaskari, dia ada di tengah-tengah askar itu tentara, bala tentara, ada di tengah pertempuran bala tentara. Fayaqul, dia mengatakan, ala, ingatlah katanya, ruba mubayyidi li thiyabi mudannis lidinihi. Betapa banyak katanya mubayyid li thiyabi, orang yang memutihkan thiyabnya, membersihkan jadi putih thiyab itu pakaiannya, dia mengotori agamanya. Jadi ada yang fokus sama fisiknya, tetapi dia kotori agamanya. Ala waruba mukrim li nafsi wa huwa laha muhin. Dan betapa banyak juga orang yang merasa telah memuliakan dirinya, padahal dia telah menghinakan dirinya. Ini kan murokab ya. Kalau orang tahu sedang menghinakan dirinya akan ada sadarnya. Tetapi masalahnya dia ngerasa sedang memuliakan dirinya, kenyataannya sedang menghinakan dirinya. Makanya para ulama kita ketika menyatakan bahwasanya ahlul maksiat itu diharapkan kemudahannya diri dalam tobatnya. Kenapa? Secara umum ahlul maksiat ada yang minum khamar misalkan, tahu ini haram ini, betul tidak? Kalau berzina tahu zina itu adalah haram, dalam hati kecilnya ada itu. Tetapi kalau pelaku bid'ah misalkan, mubtadi dan yang semisalnya, dan ini bermasalah pada dirinya ketika merasa bahwasanya dia sedang berbuat baik, maka akan susah. Ila man rahimah rabbuh, berkali-kali, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di sini bahwa betapa banyak orang yang merasa sedang apa? Memuliakan dirinya, padahal dia telah sedang menghinakan dirinya. Badirus sayyiatil qadimat bil hasanatil haditsat. Badir, mubadarah, itu adalah bermakna segera. Mubadarah. Maka bersegeralah katanya untuk tutup sayyiat al-qadimat, sayyiat kejelekan al-qadimat yang terdahulu, bil hasanatil haditsat, dengan kebaikan yang haditsat, yang dimaksud adalah yang baru. Jadi al-qadim, al-hadits, bukan al-jadid. Penuntut ilmu bahasa Arab. Yang kita pelajari qadim lawannya apa? Jadi, itu mau untuk benda, ya.
Al-kitabu jadidun misalkan, al-qalamu qadimun, jadid sama qadim, tapi ini perbuatan. Enggak ada perbuatan jadid gitu. Yang jadid baitun jadidun. Jadi asayatil qadimat dengan hadisat. Maksudnya yang baru. Maka badiru, bersegeralah untuk menutupi apa? Sayyiat al-qadimat yang telah lalu, yang kita telah lakukan dengan apa? Al-hasanatil hadisat. Ya, ini sudah sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dalam firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kejelekan-kejelekan itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Maka ikutkan kejelekan dengan kebaikan. Kebaikan akan menghapuskan kejelekan, dan di sini segera tutup sayyi'at al-qadimat bil hasanat al-hadithat. Sehingga siapapun dari kita adalah pelaku dosa. Gak ada yang maksum dari kita ini. Maka atas apa yang kita telah lakukan di masa yang lalu, maka bertobat daripadanya. Dan nasihat para ulama kita jelang Ramadan itu banyak istighfar. Banyak mohon ampun. Ya memang mubah boleh orang menyiapkan sebelum Ramadan, menyiapkan ini sembako, betul tidak? Pasar-pasar sesak dengan orang, mall, dan itu wajar. Manusia butuh persiapan secara fisik. Buat sahurnya dan lain-lainnya. Tetapi ada yang lebih penting, menyiapkan rohaniyah, jiwa, sehingga ketemu Ramadan dalam keadaan tahir ya. Makanya kita paham dalam fikih kita ini ada toharo, itu ada toharo dohir, ada toharo batin. Makanya tadi itu ada yang bersih-bersihnya pakaiannya, tetapi agamanya dikotori. Mestinya tampak dohirnya baik, batinnya baik. Maka kita utamakan secara dohir fisik kita, makanan bergizi, persiapan sahur dengan maksimal gitu. Tetapi ada sisi yang lain, bahwa jiwa dan ruh kita pun harus disiapkan. Sehingga balance, imbang, perhatian kepada jasad dan kepada ruh secara dohir maupun secara batin. Maka banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat jelang Ramadan dan pada saat ini, sehingga maghfurun dosa-dosa kita ketika kita menghadapi bulan tersebut, bersih hati kita insyaallah taala. Berikutnya Wa'an Ibnu Syaudzab qal lama hadarat Aba Hurairah al-wafatu, begitu bacanya yang ada kitabnya. Lama hadarat Aba Hurairah al-wafatu baka faqila lahu ma yubkika qal bu'dul mufazah wa qilatuz zad wa akbatu kaud al-muhbitu minha ilal jannati wan nari. Ini penting ya, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ibnu Syaudzab meriwayatkan bahwa dia berkata, adzan, baik, kita break dulu untuk kita dengarkan adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa an Ibnu Syaudzab qala lama hadarat Aba Hurairah al-wafatu baka faqila lahu ma yubkika faqal bu'dul mafazat wa qilatuz zad wa akbatu kaub al-muhbitu minha ilal jannati wan nari. Dari Ibnu Syaudzab berkata, ketika hadarat Abu Hurairah al-wafat, ketika
kematian itu hadir kepada Abi Hurairah, berarti pada saat sakaratul maut radhiyallahu anhu. Baka itu menangis. Beliau menangis. Siapa? Abu Hurairah. Dikatakan kepada beliau, wakila lahu, dikatakan kepada beliau, ma yubkika, apa yang bikin kamu menangis? Maka apa yang dikatakan oleh beliau, bu'dul mafajah, perjalanan yang panjang, wakilatu zad, dan sedikitnya bekal. Sampai sini Abu Hurairah tahu ya, sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas beliau mengatakan apa? Budul mafajah, wakilatu zad, jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Apatah lagi kemudian kita di zaman ini. Beliau yang bersama Nabi SAW, sahabat yang mulia, mengatakan budul mafajah, wakilatu zad, perjalanan panjang dan sedikit bekal. Ada pada saat yang lalu ada viral itu ya, yang kayak tangga gitu kan, paham nggak? Surga di sini dunia, sebelumnya alam rahim, kematian, barzakh, panjang barzakh itu sampai hancur dunia, kiamat, al-ba'as, mahsyar, hisab, jaza, mizan, sirat gitu. Ada jembatan nanti. Panjang sampai al-jannatu wan nar. Naudzubillah minan nar. Maka ini adalah jarak yang panjang, perjalanan yang panjang. Maka harusnya berbekal yang banyak, tetapi ini kilah katanya sedikit. Begitu yang menyebabkan beliau menangis. Perjalanan panjang, bekal yang sedikit, dan banyak aral rintangannya, termasuk fitnatul kubur. Apa fitnah kubur itu? Soalul malaika apa? Malakan, kalau malakai, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. 3 pertanyaan ini yang akan nanti ketika orang diberikan qaulus sabit. Makanya Nabi mengingatkan ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ada di makbaroh sebelum meninggalkannya, maka minta mohon ampun kepada mayit, fas'alu Allah lahu ats-tsabat. Sehingga sahabat memintakan kepada Allah, dimohonkan untuk meminta kepada Allah untuk si mayit apa? Ats-tsabat. Maksudnya qaulu ats-tsabit. Maka dari riwayat, orang-orang yang beriman muttaqin sholihin, ketika ditanya man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, menjawab dengan qaul sabit apa? Rabbi Allah, dini Islam, nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semantap itu nikmat kubur jawabnya. Cuma ada lagi kelompok yang lain mengatakan la adri, kayak pertanyaan kaget, la adri katanya, aku tidak tahu. Naudzubillah. Cuma hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa diingatkan ini bukan ranah kognitif, kata orang pendidikan begitu. Bukan teori pengetahuan sehingga biasa dihafal dengan 3 menit, bahkan semenit. Rabbi Allah, dini Islam, nabiyyi yang EQ-nya standar paling 3 menit hafal sudah. Cuma masalahnya bukan hafal-hafalan, bukan. Tapi bagaimana aplikasi kehidupan dia sebagai seorang mukmin. Maka dia harus kenal Tuhannya. Maka dari situlah sebetulnya muncul wallahu taala alam judul kitab Al-Usulu Ats-Tsalasah. 3 landasan pokok. Maka ketika ditanya apa 3 landasan pokok itu, jawabnya apa? Mariyatul abdi rabbah, mariyatul abdi dinahu, wa mariyatul abdi nabiyahu Muhammad SAW. Begitu. Dan ini adalah sesuai dengan apa? Pertanyaan itu. Dan mudah-mudahan membekas dalam diri kita. Dulu masih ingat kita waktu ngaji dulu,
Sebelum belajar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasul. Mestinya itu ada sampai sekarang dan diaplikasikan dalam kehidupan bahwa kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Kita mengenal agama Islam sebagai agama kita dan kita mengenal Muhammad sebagai nabi kita dengan konsekuensi-konsekuensinya. Maka itulah persiapan, karena jalannya panjang, ternyata bekalnya sedikit. Itu yang bikin menangis. Rintangannya banyak. Termasuk ada pertanyaan, ada syirat tadi. Itu dalam syarah akidah wasitiyah itu, jembatan itu ada kalalib di bawahnya. Kalalib itu apa, kayak gancu gitu loh. Yang berjalan, dan berjalannya ada yang so cepat kilat seret gitu. Ada yang seperti naik kuda begitu. Ada yang lama merangkak begitu. Di bawahnya ada kakak, di bawahnya neraka begitu. Dalam riwayat. Maka banyak kerintangannya. Sudah jaraknya jauh, bekalnya sedikit, banyak kerintangannya. Akhirnya al-mukhbitu minha, akhir jatuhnya kita nanti di mana tempat manzil, tempat kita tinggal, ilal jannah wan nar, kita tidak tahu habis itu. Apakah di neraka atau di surga atau di neraka, itu yakin berat, dan itu yang membuat menangis begitu. Ini adalah hal yang penting buat kita diingatkan, dan mestinya lebih dari apa yang menjadi pemikiran Abi Hurairah ketika menangis di ujung hayatnya, dan itu menjadi pengingat buat kita, karena itulah salafuna saleh dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan generasi setelahnya dan setelahnya. Demikian takutnya sampai nangis di dalam menghadapi ajalnya itu karena ini masalahnya. Dan jazahullahu khairan para penulisnya, penyampai kabar riwayatnya sampai detik ini sampai kepada kita semuanya, dan ini diambil dari kitab Sifatus Shahwah. Bagian terakhir sekali adalah an Ubaidillah ibni Siri. Qala ibnu Syairin, ibnu Sirin, ini la arifu adzanba alladhi humila bi alayya dainu ma huwa. Qultu li rajulin mundu arba'ina sanah ya muflis, dan seterusnya. Dari Ubaidillah ibni Siri qala, Ibnu Sirin berkata, ini sesungguhnya aku la a'rifu, lam taqid yang bawa kitab, ini la a'rifu, sungguh aku tahu adzanba, dosa, alladzi humila bi alayya adainu, yang membawa kepadaku atas banyak hutangku ini. Apa itu? Jadi Ibnu Sirin ini mengalami masalah dengan banyak hutang. Kemudian dia tahu dosa apa saya, kenapa sampai saya ini kayak gini, banyak hutang itu. Apa kata beliau? Qult li rajulin mundu arba'ina sana, aku telah mengatakan kepada seseorang itu 40 tahun yang lalu, bukan kemarin lusa, bulan lalu, enggak, 40 tahun. Dia hinakan, katanya ya muflis. Dia ngomong nyeplok gitu loh ke orang, bilang wahai bangkrut, sang bangkrut, orang yang bangkrut gitu. Kemudian ingat setelah 40 tahun baru ingat, nah sekarang saya juga kelilit hutang kayak dia. Subhanallah. Nah kemudian fatahadatsu bihi, kata Ubaidillah ibnu Syarri, aku berbicara ini kepada Aba Sulaiman, katanya Adaroni, dia bicara kepada orang lain. Faqal, maka beliau komentar, Abu Sulaiman ini katanya, kilat dzunubuhum, mereka yang terdahulu sekelas Ibnu Sirin ini sedikit dosa-dosa mereka. Fa'arafu min aina ya'tauna, dan dia tahu, mereka tahu dari mana datang dosa itu. Jadi seperti yang disebutkan di sini, itu 40 tahun masih ingat dosa apa? 40 tahun, saking sedikitnya dosa. Dia ingat, mestinya kalau sedikit lupa gitu, enggak, yang sedikit ini teringat terus gitu. Begitu dia mengalami pailit, apa itu tadi, bangkrut, kelilit hutang, dia tahu kenapa saya ini sekarang begini. Saya tahu tuh dosanya. Kenapa? Dulu 40 tahun yang lalu bukan
hari kemarin, pekan ke 40 tahun yang lalu, saya telah ngomong kepada seseorang apa? Hai sang bangkrut gitu. Ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Kemudian ya terjadi pada dirinya setelah 40 tahun lagi. Mereka orang-orang terdahulu qilatu dunubuhum wa arafu min aina ya'tauna. Mereka sedikit dosanya dan mereka tahu dari mana datang dosa tadi, penyebabnya. Wa kasurat dunubi, kata beliau Abu Sulaiman, banyak dosa-dosaku dan dosa kita semuanya. Falaisa nadri min ayyi nu'ta. Dan kita banyak dosa, aku banyak dosa, tetapi kita tidak tahu dari mana datang dosa itu, saking banyak. Mestinya kalau banyak ngapalkannya gampang kan? Ini sudah lama sedikit tapi masih ingat dosa itu. Makanya banyak kita bermuhasabah diri. Berapa waktu yang sudah tersia-siakan. Betapa istri yang tidak terpenuhi hak-haknya, misalkan anak-anak. Orang tua kita, betapa banyak durhaka kita kepadanya, misalkan. Kepada tetangga kita, kepada orang-orang lain gitu. Sehingga mudah kita untuk menangis, mudah kita untuk beristighfar kepada Allah. Jangan sampai udah banyak dosa lupa dosa mana ya. Mestinya kalau banyak dosa banyak ingat, karena frekuensinya sering. Tapi masalahnya kalau mereka sedikit dosa mereka ingat, yang sekarang banyak dosa malah lupa dari mana datang dosa tadi begitu. Ini adalah bagian yang terpenting hadirin jamaah, mudah-mudahan taufik menyertai kita insyaallah taala bisa beritiba kepada Nabi, kemudian mengikuti salafun saleh, tabi'in dan tabi'in dalam kaitannya wabil khusus kepada khasyah, takut kita kepada Allah dan juga muraqabah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.